Halo pemirsa, masih kembali lagi di Nyumbang Salam, Nyumbang Tembalang Kirim Salam bareng sama Jurinda di sini tentunya ya. Masih Jurin temenin di sini. Jangan khawatir karena waktunya juga masih panjang sampai jam 4:30 sore nanti. Jadi untuk pemirsa yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau telepon ke sini, tentunya masih bisa banget. Tapi pemirsa sebelum bacain chat-chat yang sudah masuk ya, salam-salam dari pemirsa, saatnya kita masuk ke tips and trik Nyumbang Salam. Nah, di hari Rabu yang cerah ini ya, ini aku mau kasih tips and trik nih ya. Mau sharing nih tips and trik untuk pemirsa semuanya ya. Yaitu apa ya? Ini tips and triknya untuk menggunakan pemutih tanpa merusak pakaian. Pernah gak sih pemirsa itu, mungkin ya ini relate banget yang suka nyuci baju ya. Ini gak terkhususkan untuk ibu-ibu saja, untuk mbak-mbak gitu ya, untuk para wanita-wanita di luar sana. Gak khusus untuk wanita aja, tapi kadang-kadang juga ada bapak-bapak ya kan. Ada mas-mas juga yang nyuci baju. Mungkin ada mas-mas yang ngekos di sini ya kan, lagi ini ya mau nyuci baju, bingung tuh kan, karena baju-baju baju-baju yang putih itu suka nantinya jadi kuning, terus jadi rusak. Nah sekarang aku bakalan kasih tips and triknya supaya baju-baju ini pakai pemutih, tapi gimana biar caranya nggak rusak gitu. Yang pertama ya, itu nyuci bajunya tentunya dengan deterjen yang tepat. Jadi deterjennya harus bagus ya. Keselak ya. Deterjennya tentunya harus bagus. Kalau nyuci deterjen kok dicuci ya. Jadi kalau misalnya mau nyuci itu tentunya pakai deterjen yang berkualitas. Jadi murah nggak masalah ya, harga itu bukan masalah, yang penting kualitasnya gitu. Jadi biar bajunya itu nggak kuning, karena kadang-kadang kalau misalnya deterjennya nggak tepat itu bisa bikin bajunya kuning. Kan banyak tuh ya sekarang, banyak banget dijual-jual deterjen yang dia untuk mungkin white and bright color gitu-gitu ya, khusus untuk yang warna-warna putih gitu. Bahkan ada juga ya yang khusus untuk mesin cuci yang matic gitu kan. Ada juga yang mesin cuci yang biasa tuh, yang biasa untuk 2 tabung gitu kan. Itu macam-macam ya deterjennya. Jadi pilih dan gunakan deterjen yang tepat untuk baju-bajunya gitu. Kemudian tips yang kedua yaitu untuk memisahkan baju putih dengan baju berwarna. Wah, ini kalau orang-orang ya biasanya di kelunturan ya kan. Sama kalau di rumah juga udah mulai ya memisahkan baju-baju putih yang bahkan mungkin yang ada warna putihnya aja, kayak mungkin baju yang pakai sekarang yang ada warna putihnya gitu. Suka aku pisahin tuh yang dia ada warna putihnya gitu, aku pisahin ke tempat lain gitu. Jadi nyucinya bareng sama yang lain yang emang warna-warnanya tuh sama gitu ya. Karena kalau misalnya kan kita kadang-kadang nggak tahu nih, apalagi kalau misalnya beli baju baru ya kan, beli baju baru itu suka kita nggak tahu bajunya itu luntur atau nggak warnanya ya kan. Nah itu sering banget kalau misalnya cuci baju baru kadang disatuin gitu, jadi satu masuk ke mesin cuci, apalagi kalau mesin cucinya ini ya langsung kering gitu. Wah auto itu langsung baju-baju putihnya wah bertebaran, mungkin jadi warna pink, jadi warna biru. Pasti pernah ya ngalamin hal kayak gitu ya. Terus tips yang ketiga itu harus mengkucek-kucek wes. Kucek-kucek nodanya sampai nodanya itu hilang gitu ya. Jadi dikucek dulu sebelum itu dicuci gitu. Mungkin kalau misalnya yang pakai mesin cuci ya, mesin cuci itu kan dia namanya mesin ya, dia cuman muter, tapi dia nggak bisa ngegiling. Apalagi kalau misalnya baju anak sekolah nih, baju ini kan udah mulai mau masuk sekolah lagi. Jadi baju-baju seragam yang putih-putih itu suka, kalau anak-anak sekolah yang nih, terutama bagian pergelangan tangan kalau yang panjang ya kan, ngaku. Kalau lengannya panjang nggak sih nih anak-anak sekolah di sini ya kan, dia pasti banyak noda-nodanya, kena pulpen lah, kena apalah ya kan. Terus di leher nggak lupa tuh, di leher biasanya kuning tuh. Nah itu harus dikucek sama mungkin di bagian-bagian tertentu kayak di ketiak gitu kan. Biasanya karena pakai deodoran gitu kan, jadi bajunya jadi menguning. Nah itu jangan lupa untuk dikucek. Biasanya udah ada kan banyak tuh deterjen di luar ya,
konsentrat gitu biasanya. Itu yang dijual di pasaran ditaruh aja tuh, nanti direndam dulu di ember gitu kan, terus dicampur sama yang konsentratnya itu gitu, terus ditempelin aja tuh di bagian-bagian yang memang dia itu butuh perawatan ekstra. Jadi kalau misalnya yang kuning gitu tempelin aja tuh, dikucurin konsentratnya, terus didiemin dulu, baru nanti habis itu dikocak gitu ya sampai bersih. Itu dijamin ya. Mungkin ada juga tuh yang karena nodanya sudah membandel banget ya, jadi nggak bisa cuman sekali. Jadi untuk pemirsa harus sabar gitu ya. Namanya berproses ya, berusaha ya untuk menghilangkan noda. Memang kalau udah ternoda itu sudah sudah susah gitu ya. Sudah terlanjur gitu ya pemirsa. Oke, yang keempat ini merendam baju dengan bahan-bahan alami tentunya ya. Bahan-bahan yang alami yang bisa dipakai gitu kan untuk nyuci baju gitu. Misalnya baking soda ya kan. Itu kan lagi viral banget juga ya di media sosial. Baking soda itu bisa untuk menghilangkan noda-noda membandel gitu ya. Sebenarnya kalau untuk baking soda ini nggak cuman untuk baju aja, tapi dia bisa digunakan untuk alat-alat masak. Misalnya pemirsa semuanya itu pernah ya pantat panci itu yang bisa masak, itu kan pasti biasanya seringkali hitam ya karena dipakai terus kan udah bertahun-tahun misalnya. Itu bisa tuh dikasih baking soda. Memang nggak sekali aja. Memang itu nggak cuma sekali aja, itu butuh berkali-kali dan butuh baking soda banyak. Biasanya baking soda sama ini tuh cuka, dikasih air cuka ya kan. Nah dikasih baking soda terus dikasih air cuka, nanti didiemin aja, didiemin dulu. Kalau itu untuk misalnya alat masak gitu ya. Tapi sama juga perlakuan untuk baju kayak gitu juga. Tapi kalau untuk baju cukup baking soda aja nggak masalah gitu. Terus bisa juga pakai air perasan lemon. Bisa tuh pakai air perasan lemon yang asem-asem gitu ya. Kalau misalnya untuk baju kayaknya baking soda atau cuka aja. Tapi kalau misalnya untuk alat masak nih ya, selain itu kombinasi antara baking soda sama cuka. Takutnya kalau misalnya baju itu kan dia berbahan katun gitu misalnya ya. Jadi dia takutnya nanti nggak kuat gitu. Takutnya nggak kuat kalau misalnya baking soda dicampur sama cuka gitu. Jadi hasil nanti malah justru bajunya sendiri yang rusak gitu. Kainnya yang rusak. Warnanya hilang mungkin ya, tapi kainnya rusak gitu ya. Kalau saya kan nggak mau dong kalau kayak gitu. Jadi mendingan salah satu aja bisa digunakan ya. Jangan lupa juga sebelum dikucek ya itu direndam dulu. Tapi kalau misalnya pakai baking soda nanti nguceknya pakai ini ya pakai kaos tangan mungkin ya. Karena kalau keseringan kena baking soda tangannya nanti bisa rusak gitu kalau misalnya yang kulitnya sensitif gitu ya. Terus yang kelima ya, ini menggunakan pewarna pakaian biru ya. Jadi untuk pewarna pakaiannya pakai yang warna biru gitu. Jadi beli itu biasa banyak tuh di toko-toko atau peralatan jahit gitu. Gitu mirsa dengan caranya ya. Atau itu bisa beli juga di kayak tekstil gitu ya, toko-toko tekstil gitu juga banyak tuh. Biasanya kan digunakan untuk yang memang perusahaan-perusahaan tekstil gitu. Itu biasanya kalau beli langsung tuh jeriganan gede-gede gitu ya banyak. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan rumah tangga kan sedikit aja nggak masalah. Itu bisa dengan caranya campurkan seperempat sendok teh pewarna pakaian biru ke dalam air dan deterjen. Jadi dicampur penggunaannya ya antara deterjen dan pewarna pakaian birunya gitu. Baru nanti bajunya yang putih ini dicuci gitu pemirsa, supaya bajunya ini terlihat lebih cerah lagi, putih ya, bersih gitu. Jadi baju sekolah anaknya nanti kelihatan baru terus gitu kan. Terus yang terakhir ya, jemurnya di bawah sinar matahari. Jadi jangan jadi kalau misalnya habis cuci nih udah mulai setengah kering gitu. Biasanya kalau pakai mesin cuci kan ada yang langsung setengah kering gitu ya. Atau kalau misalnya manual ngucek, ya udah langsung dijemur. Kadang-kadang kan males ya. Mungkin jemurnya lagi penuh tuh, akhirnya ditaruh di ember dulu gitu kan. Akhirnya nanti menjemurnya besok gitu. Jangan, nanti malah justru itu akan tambah kuning kalau misalnya dibiarkan di situ. Jadi langsung aja dijemur, mungkin pakai hanger atau mungkin pakai penjepit gitu ya. Jadi langsung dijemur di bawah sinar matahari supaya
apa namanya langsung kering gitu ya. Jadi biar nggak lembab, biar nggak basah, biar nggak jamuran juga gitu kalau kelamaan. Gitu mirsa, sekian ya tips and triknya untuk mencuci baju berwarna putih ya kan. Jadi biar apa namanya nggak merusak pakaian gitu ya, pakai apa namanya pakai pemutih gitu. Buat pemirsa semuanya, kalau misalnya nih pengen ada tips and trick yang lainnya, bisa tuh gabung, bisa chat aja di WhatsApp gitu ya. Bisa chat di WhatsApp aku ya untuk tips and trick selanjutnya. Mungkin mau dikasih tips and trick apa? Mungkin tips and trick melupakan mantan atau mungkin tips and trick punya pacar baru ya kan, silahkan banget loh, boleh. Mau tips and trick apa nanti bakalan aku cariin, bakalan sharing ya di sini ya, karena sharing is caring ya kan. Jadi buat pemirsa semuanya yang pengen tuh masih pengen dengerin tips and trick yang lainnya, jangan lupa makanya nonton terus Nyumbang Salam kalian karena nantinya bakalan ada tips and trick selanjutnya yang tentunya menarik gitu ya. Mari kita angkat dulu teleponnya. Halo Nyumbang.